Oke, selamat sore kasih juara. Nih walaupun ada satu aja, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin nanti apa namanya nambah sambil aku ngejelasin beberapa soal. Maaf ya bentukan aku agak kayak orang abis kena gempa gitu ya. Soalnya baru baru pulang kerja langsung standby aku. Sorry sorry sorry. Agak nunggu lama tadi. Mungkin kita bakal ngakhirinnya juga agak sedikit lebih lama ya, karena kan kita baru mulai jam 4, kita genepin 25 lah ya. Jam 4.25 maka selesainya nanti di jam 5, jam 6 lah ya. Jam 6 lah kita baru selesai. Oke, aku share papan tulis dulu. Mungkin sebelumnya udah ada yang tahu aku. Namaku Ataya, biasanya dipanggil Kataya untuk setiap pembahasan soal tentang psikotes-psikotes gitu ya. Oke, seperti biasa aku akan menulis judul terlebih dahulu. Untuk kali ini kita akan membahas tentang pembahasan kecerdasan matematika dasar. Sorry ya kalau tulisanku agak-agak gimana. Biasa, habis dari pulang kantor otaknya masih rada-rada. Belum connect full. Oke. Kita masuk ke pembahasan matematika dasar. Oke, konsepnya matematika dasar mungkin aku kasih tahu dulu sini ya. Konsep psikotes matematika. Konsepnya psikotes matematika dasar tuh yang pertama adalah dia seperti pembelajaran saat waktu SD. Pembelajaran saat waktu SD. Kemudian yang kedua, apa aja sih kalau misalkan pembelajaran saat SD itu kan dia gampang ya kalau pembahasan waktu SD itu ya. Yang pertama adalah tambah, habis itu yang kedua kurang, yang ketiga kali, yang keempat bagi. Nah, jadi ini adalah konsep dasar psikotes matematika dasar. Nah, terus apalagi udah ini aja pembelajaran waktu SD? Enggak. Tapi basicnya untuk psikotes adalah gimana apa nih? Cara kita, oke. Gimana cara kita menyelesaikan suatu persoalan itu secara singkat dan tepat. Itu untuk matematika dasar. Jadi kalau misalkan nih, ketika kalian lagi sekolah, terus pembahasannya mungkin saat kalian di SMA atau mungkin SMK, biasanya pembahasannya itu kan kayak gini ya. Nanti sabar, 2Y dikali A 1
sama dengan hasilnya adalah B, C, contohnya kayak gitu ya. Nah, untuk mencari 2Y, berarti di sini masukin 2Y. Di sini masukin angka misalkan 12. Berarti sama dengan ini Y 12 dibagi 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, seharusnya tuh nggak kayak gitu. Jadi kalau misalkan nih di psikotes ya itu caranya akan lebih dipersingkat. Jadi kalian nggak perlu menjelaskan sepanjang itu. Siapa juga yang akan melihat penjelasan sepanjang itu gitu kan? Mungkin kalau guru kalian oke lah gitu kan. Tapi kalau untuk kalian apakah sepanjang itu diperlukan gitu kan? Hanya untuk mencakar? Sebenarnya tidak gitu ya. Karena memang untuk psikotes itu kita perlunya singkat. Jadi ya misalkan satu tambah satu sama dengan dua, ya udah itu aja. Jangan satu tambah satu sama dengan satu A ditambah satu C sama dengan untuk mencari A sama dengan itu nggak kayak gitu. Ya jawabannya satu tambah satu sama dengan dua, udah gitu aja. Jangan cari penyelesaian yang panjang gitu loh. Oke, terus habis aku lanjut yang ketiga, efisiensi penggunaan waktu. Jadi, penggunaan waktu tuh kita harus mempersingkat. Nah, kalau misalkan nih kalian menggunakan cara yang panjang tadi, setidaknya kan satu soal itu mungkin jika kalian menggunakan cakaran yang sepanjang itu, estimasi penggunaan waktunya adalah di berapa ya? Bisa sampai 2 menit lebih ya kalau aku bilang ya. Nah, sedangkan kalau misalkan psikotes, gimana caranya kamu tuh bisa menyelesaikan waktu setidaknya 1 menit lah, 1 menit sampai 1 menit 30 detik. Apa itu? Goblok. Nah, terus habis itu penggunaan waktu ini harus kita hitung ya. Jadi yang pertama kalau untuk penggunaan waktu tuh setidaknya saat kita latihan soal ini ya, saat latihan soal mengerjakan matematika dasar, kalian bisa menggunakan stopwatch. Gunakan stopwatch. Kenapa sih menggunakan stopwatch? Karena yang pertama, jadi kalian itu bisa tahu estimasi kalian mengerjakan satu soal tuh berapa menit, ya. Ini harus kalian gunakan ya. Mungkin kalian boleh ambil satu contoh soal aja yang mungkin di waktu nanti ya saat tryout atau mungkin pembahasan yang selanjutnya, kalian coba gunakanlah stopwatch untuk satu soal aja. Trial untuk satu soal. Nah, kenapa harus menggunakan stopwatch? Yang pertama, ketika kalian ngerjain, kalian kan nggak tahu tuh makan berapa lama durasi yang sebenarnya kalian butuhkan untuk menyelesaikan satu soal. That's why kalau pakai stopwatch, kalian jangan habis ngeklik stopwatchnya nih. Kalian ngerjain tapi sambil ngintip-ngintip stopwatchnya, itu jangan. Tapi kerjakan aja kayak biasa. Seperti biasa aja kalian selesaikan. Kalau udah dapat jawabannya, baru kalian berhentikan. Nah, kalian bisa cek di situ berapa lama waktu yang dibutuhkan ketika kalian mengerjakan satu soal. Hanya satu soal terlebih dahulu. Nah, jika kalian udah ngelihat misalkan nih, oh, aku ngerjain satu soal ini ternyata butuh waktu 5 menit. Nah, itu kan lebih dari yang seharusnya, gitu ya. Nah, ini aku kasih tau nih, penggunaan waktu. Satu soal maksimal 1 menit 30 detik. Karena untuk soal matematika, soalnya ini cukup banyak guys. Aku berani jamin gitu ya, apalagi matematika. Matematika ini cukup banyak dan itu hampir keseluruhan dari psikotes tuh itu yang terbanyak dibandingkan yang bahasa-bahasa. Jadi untuk matematika ini lebih banyak dibandingkan bahasa atau ya kalau kepribadian sama sih, kepribadian masih sama banyak. Tapi setidaknya ini yang paling banyak gitu loh ya. Jadi kalian harus hati-hati untuk menggunakan waktu, apalagi ya
Seperti contohnya deret angka. Nah, itu kan agak susah ya. Oke. Nah, ini adalah konsep dari psikotes matematika dasar. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan soalnya dulu. Oke. Pembahasan soal. Oke, kita masuk nomor satu. Ini hanya ada 15 soal ya, tapi memang soal-soal yang begini yang cukup sering keluar. Soal nomor satu tuh adalah dia menggunakan apa tuh? Mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Dari Jakarta hingga menuju kota Bandung, ia berangkat pukul 4. Apabila Karno sampai di kota Bandung pukul 7, berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Karno? Oke, ini kita bisa pakai rumus Jokowi. Jokowi. Yang dicari adalah apa? Jarak. Berarti yang akan kita gunakan rumusnya adalah kecepatan dan waktu. Nah, karena dia bersebelahan, biasanya patokanku hanya dikali. Kalau dia bersebelahan dikali, kalau dia tidak bersebelahan berarti itu dibagi. Udah, itu aja. Bersebelahan itu dalam artian kiri dan kanan ya, bukan atas dan bawah. Maka kita tinggal nulis. Waktunya itu berapa? Dia berangkat pukul 4. Tiba pukul 7. Nah, kalau kayak gini biasanya aku langsung mencakar, langsung kayak gini aja. Nggak usah kalian kayak 4, 5, 6. Itu bisa juga ya. Biasanya kalau aku langsung nulis aja. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oke, ini ada 3 jam. Selisih waktunya dia adalah 3 jam. Maka kecepatan dikali waktu, kecepatannya adalah 60. 60 dikali 3 sama dengan 180 kilometer per jam. Kita dapat. Rumusnya simpel kan? Cuma gini aja. Biasanya kalau kalian tuh mungkin saat dijelaskan diketahui apa segala macam ya itu nggak usah ditulis diketahuinya. Langsung aja gini. Oke, kita lanjut nomor 2. Uji coba mobil balap selama 30 detik mampu melintasi jarak 6 kilometer. Berapa kecepatan mobil balap tersebut? Nah, ini masih sama. Dia menggunakan rumus segitiga Jokowi. Yang ditanya apa? Yang ditanya kecepatan. Berarti yang akan dicari jarak dan waktu. Kita bagi. Uji coba selama 30 detik. Oke. Waktunya itu 30 detik, jaraknya adalah 6. Berarti karena dia dibagi, jaraknya lebih besar. Oh, jaraknya lebih kecil dibandingkan waktunya. Oke, berarti 6 per 30. 6, 30. 30 detik. Bentar. 30. Waktu 30. 3.600 ini dapetnya dari mana ya guys ya? 1 jam 60 ke. Hah? Target. Di bawahnya ini tuh harusnya 30 per 3.600. Ada yang tahu nggak kira-kira 600-nya ini diambil dari mana? 3.600-nya ini. Ada yang tahu? Ada yang tahu?
izin, Kak. Itu yang 3.600-nya kan itu 30 detik ya. Nah, Mm-mm. 3.600 itu 1 jamnya itu kan 3.600 detik gitu. 1 jam 3. Oh, oke. Oh iya, benar benar benar. Aku baru tahu. Iya ya, aku selalu lupa kalau berapa detik. Malum, terima kasih. Siapa tadi, Salma ya? Jam berapa detik? Oh iya benar. Thank you ya sudah memberitahu. Oke, jadi ini aku tulis sekalian. Jadi penjelasan. 1 jam sama dengan 3.600 detik. Oke. Oh iya, benar-benar. Terus kita bagi dulu supaya ini kan anggapannya 6-nya itu di sini. 6/30/3.600. Supaya 6-nya bisa naik, kita akan ubah 6 dikali tadi penyebutnya sangat kecil. Jadi kita ganti, ditukar supaya bisa dikali ya. 3.600 per 30 penyebutnya. Nah, di sini 3.600 dikali 6. Hasilnya adalah 21.600 dibagi apa ini? 30 tembak nolnya. Jadi 2.160 dibagi 3. Hasilnya adalah 720 kilometer per jam. Nah, dapat itu hasilnya apa tuh jawabannya? D. Oke. Oke, itu nomor 2. Sekarang pindah ke nomor 3. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 68 kilometer per jam. Dapat menempuh jarak dari kota J sampai kota K dalam waktu 6 jam. Jika jarak kedua kota ingin ditempuh selama 8 jam, berapakah kecepatan rata-rata mobil? Oke, kalau dia hitungannya rata-rata, gini baru kita perlu cari lebih dalam. Kalau tadi kan nggak ada ya rata-ratanya. Nah, kalau rata-rata kayak gini, kita harus mencari kayak semacam menggunakan rumus yang kayak mencari X. Sebuah mobil bergerak dengan cepat. Nih, aku biasa nulis kayak gini nih. 8 dapat menempuh kota J ke kota J sampai K. Itu waktunya adalah 6 jam. Terus, jika jarak kedua kota ingin ditempuh selama 2 jam. Oke. Berapakah kecepatan rata-rata? Ini berarti kita jadikan X. Nah, ini sama. Cuman waktunya adalah 8 jam. Rumusnya kita pakai yang paling singkat ya guys ya. Biasanya karena ini yang ditanya, kan yang udah diketahuin ya. Yang di atas. Kita cari yang di atas dulu. 68 itu kalau kita pakai rumusnya Jokowi, kita akan mencari kecepatannya dulu. Yang ini. Mana nih? Nah, jarak kecepatan waktu. Kita akan pakai pembagian dari kecepatan dan waktunya. Kecepatannya adalah 68 kilometer per jam. Dikali waktunya adalah 6 jam. Nah, terus kan ditanyakan adalah jika jarak kedua kota itu dipercepat menjadi 8 jam. Berarti 8x. Karena tidak diketahui jaraknya kan. Kita kalikan dulu. 68 dikali 6. Hasilnya adalah 408. Di sini 8-nya supaya kita bisa hilangkan, maka di sini X per 8.
sama dengan 408 dibagi 8. Hasilnya adalah 51. Ininya X. X-nya adalah 51. Jadi jarak kecepatan untuk menempuh kedua kota dengan waktu 8 jam itu adalah 51 kilometer per jam. 51 itu berarti apa? Simpel kan? Rumusnya sedikit banget ya, cuman ini aja. Nih, ini rumusnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ngerjain, usahain sependek mungkin. Tapi cari jawabannya yang tepat. Oke, itu nomor 3. Kita lanjut nomor 4. Nomor 4, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Nah, ini mungkin karena pembahasannya memang kecepatan apa ya? Kecepatan jarak dan waktu dulu ya. Itu adalah soal basic yang paling sering keluar saat psikotes. Dan anggapannya itu soalnya itu eh berapa ya? Kalau sama tes IQ yang lain itu perbandingannya cukup besar, sekitar 40%. 40%, sedangkan yang lain tuh mungkin 10% gitu loh, guys. Jadi nggak yang banyak banyak yang lain gitu, tapi lebih banyak ini. Makanya kalau udah yang kayak gini, itu harus diingetin rumus-rumusnya. Sama ditambah lagi, jangan lupa untuk belajar yang kayak satu dasawarsa berapa tahun, satu lustrum berapa tahun. Ada juga yang 1 minggu berapa hari, itu kalian ingetin tuh, yang satuan kayak gitu. Karena memang itu cukup sering keluar. Kayak di sini, sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 72 km per jam dapat menempuh kok jarak dari kota M sampai kota N. Oh, ini rumusnya sama kayak yang tadi ya. Berarti kita langsung pakai rumus tercepatnya. 72 dikali 8. Jika jarak kedua kota ingin selama 12 jam. Berarti kita langsung saja. 72 dikali 8 hasilnya adalah 576. Nah, 12-nya kita hilangkan, pindah ke bawah. 576 dibagi 12 hasilnya adalah 48 untuk X-nya. 48 km per jam. Berarti jawabannya apa tuh? C. Simpel ya, kalau kayak gini. Tapi nanti lama-lama bakal lebih sulit. Sulitnya tuh bukan di soalnya, tapi lebih ke sulitnya itu bukan di cara pengerjaannya. Karena cara pengerjaan untuk jarak kecepatan waktu semuanya itu rata-rata sama. Basic gitu lah ya. Yang dicari adalah jarak kecepatan waktu atau selisih jaraknya. Udah gitu aja. Atau selisih waktunya. Biasanya kayak gitu. Kalau yang lain mungkin lebih susah kalau misalkan soalnya yang nggak kita bisa dapat. Jadi maksudnya kita tuh nggak bisa nyari makna dari soal ini tuh apa sih yang dicari gitu loh. Kadang soalnya itu yang bikin kita bingung. Bukan yang lain, tapi soalnya yang bikin kita bingung. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Sebuah truk paket barang menghabiskan 7 liter bensin sejauh 21 saat kembali truk mencapai rute sehingga jarak tempuh menjadi 63. Berapa liter bensin yang dihabiskan? Nah, ini tuh sama rumusnya. Masih sama kayak yang sebelumnya. Cuman bedanya kalimatnya itu diubah dari waktu menjadi liter. 21 dikali 7 sama dengan jika 63 X. 21 kali 7 hasilnya adalah 441. 63-nya kita hilangkan jadi X. Di sini jadi 63. 441 dibagi 63. Hasilnya adalah 21X. Apa tuh 21? D. Tuh kan? Soalnya masih sama, cara pengerjaannya juga cara pengerjaannya masih sama, cuma soalnya yang membedakan. Jadi soalnya dia semakin lama semakin rumit. Dibuat lebih rumit supaya kita jadi bingung. Gitu, oke? Kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini berapa tuh? 3/2 dikali 21/9
dikali 36/4. Oke. Nah, kalau cara pengerjaan seperti ini udah terlihat jelas ya. Kita akan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, supaya kita bisa mengerjakan lebih gampang, kita tinggal ngubah mana nih? Kita tinggal ngubah soalnya aja. Bentar, aku soal cara pengerjaannya. Bentar, guys. Tenggorokan aku nih lagi bermasalah. Mana troces aku? Ini bukan permen, guys. Ini troces. Ntar ya. Suara aku aja udah beda banget ya. Ntar dulu, guys ya. Biarkan obatnya bekerja dulu, karena kalau enggak, aku bakal batuk-batuk terus. Sakit banget tenggorokanku. Oke. Kita akan menyederhanakan pecahannya dulu supaya lebih gampang. 21/9 kita sederhanakan menjadi 7/3. 9 dibagi yang paling kecil itu menjadi 3. 21 dibagi ke angka terkecilnya itu hanya bisa di 7. Oke. Kemudian di 36/4 itu kalau kita perkecil, jadi jatuhnya adalah 9. Karena jika 36 dibagi 4 hasilnya akan jadi 9. Nah, jadi kita tinggal tambahkan aja nih. Tambahkan. Kalikan. 7/3 dikali 9. Hasilnya adalah 21. Kok tiba-tiba 21? Nih, aku hapus dulu 21 ya. Tadi aku lupa nulis. 7 kali 7/3 dikali 9. Maka tinggal kita kalikan 7 kali 9 berapa. Terus ini 3 penyebutnya sama. 63/3. 63 dibagi 3 hasilnya adalah 21. Kita tinggal bagikan dengan 3/2. 21 dikali 3/2. Sama dengan, kita kecilkan dulu pecahannya. Atau kalau mau diubah menjadi biar lebih gampang ya. Biar lebih gampang ini diubah menjadi pecahan. 21. Karena dia angkanya genep ya. Bukan genep sih, ganjil. 21 kita ubah jadi 1. 21/1. Tinggal kita kalikan. 3/2 dikali 21. Hasilnya adalah 63/2. 63/2 kalau kita bagi 63 dibagi 2 hasilnya adalah 31,5. Jawabannya adalah B. Agak panjang dikit ya? Nggak panjang juga sih sebenarnya. Pendek sih masih. Cuman agak lebih muter soalnya. Oke? Ini caranya orang beda-beda. Jadi aku nggak memaksa kalian harus ikut caraku. Kalau kalian dapat cara yang lebih pendek, aku malah bersyukur. Oke? Kalau misalkan kalian dapat cara yang lebih cepat, itu oke, nggak apa-apa. Kalau itu memang membuat kalian nyaman, aku nggak memaksakan. Jadi ini caraku. Ini cara yang biasanya aku kerjakan. Seperti ini. Oke? Kalau ada saran boleh loh, aku terima loh. Ya, aku lanjut ke nomor 7 ya. Nilai
0,8 salah. Ditambah 0,6 per 2 adalah, oke, kalau kayak gini kita buat genepin dulu. Tak. Kita harus buat ini menjadi sebuah pecahan dulu. 0,8 ditambah 0,6. Kalau kita tambah ini, hasilnya adalah, kan kalau 0 itu di bawah 10 ya, berarti anggapannya 0,10. Nah, kalau misalkan dia lebih dari 10, kayak gini kan 8 tambah 6 gede ya. Kita jadikan di depannya itu 1. 1,4. Baru karena ada kuadratnya kita kasih kuadrat. Tinggal kita kalikan. 1,4 dikali 1,4. Hasilnya adalah, ini biar kalian tahu aja. Biar aku menjelaskannya lebih mudah, kalian nggak nanya-nanya gitu kan. Jadi agak sedikit lebih panjang. Harusnya malah tinggal 1,4 kuadrat itu berapa hasilnya. Nah, 1,4 dikali 1,4 hasilnya adalah 1,96. Apakah ada di jawabannya? Sudah ada, selesai. Kayak gitu, langsung dapat kan? Atau misalkan kalau kalian mau buat ke pecahan desimal, pecahan desimal, ke pecahan lah anggapannya. 1,4 ini dibuat menjadi, kalau 1 itu kan jadinya 10 ya kayak yang aku bilang tadi. Jadi 1,14 per 10. Kita kuadratkan 2, hasilnya akan menjadi 1906 per 100. Karena 10 kali 10 berapa? 14, 14 kali 14 berapa? Jika kita kecilkan hasilnya juga sama. Hasilnya akan menjadi 1,96. Sama kan ya? Cuman ini yang punya aku di atas, ini versi cepatnya. Jadi kita main kali-kalikan aja. Justru aku lebih cepat kalau misalkan yang angkanya tetap menjadi tetap menjadi koma. Dibandingkan dibuat pecahan. Karena menurutku pecahan jadi sedikit lebih ribet. Oke? Kita lanjut. Atau kalian mau nggak? Aku kasih trik lebih cepatnya. Kalau mau, coba chat mau. Ada ini lebih cepatnya kalau kalian mau. Kalau kalian mau. Mau nggak? Mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak aku kasih nih. Mau tidak? Mau tidak? Izin Kak mau. Oh, izin nggak mau? Oke, baiklah. Muhammad Iksan juga mau, Kak? Oke. Mau tahu nggak? Tinggal kita hilangkan komanya aja, guys. Hah? Maksudnya gimana, Kak? Kok tiba-tiba jadi koma? Iya, ini kan 0,8 ditambah 0,6 jadinya 1,4 kuadrat, ya kan? Komanya kita hilangkan. Jadi berapa? Jadi 14 kuadrat. 14 kuadrat itu hasilnya berapa? Kan 14 dikali 14 ya kan? Hasilnya berapa 14 kali 14? 196. Kita tinggal menambahkan aja, tadi kan di depannya angka 1 ya kan? 1,4. Nah, kita tinggal kasih satunya di sini. Komanya ya, komanya kita kasih sini. Selesai. Jawabannya ini. Simpel kan? Justru aku kalau kuadrat, rumus tercepatku tuh kayak gini. Makan waktu berapa menit tuh? Nggak nyampe semenit tuh kayaknya. Kecuali kalau yang udah apa yang belum hafal kali kalian mungkin akan lebih ribet ya. Kayak 14 kali 14 berapa gitu. Ini kalau aku tinggal ini 14 kali 14 sekarang selesai gitu.
Isi nggak ada yang kepikiran sampai sini nggak kira-kira jawabannya? Ada yang kepikiran nggak? Ntar aku sambil ngetes dulu soal yang 8. Oh ini dia. Gampang kan ya? Ini adalah hack tercepat. Soalnya kalau kuadrat itu lebih gampang sebenarnya guys. Saya mungkin banyak yang kayak, oh aku nggak hafal matematika jadi aku lebih apa ngitung dulu jadi lebih lama. Nggak apa-apa. Tapi setidaknya ini lebih mempercepat sedikit. Sangat cepat bukan? Oke kita masuk ke soal nomor 8. Deret angka. Aduh, deret angka lagi nih. Deret angka tuh sebenarnya itu yang paling ribet ya guys ya. Karena dia perlu mencocokkan beberapa pola gitu. Tapi kalau dari aku sih biasanya aku langsung ketemu polanya. Jadi aku sambil nulis ulang udah ketemu soalnya. Apa cara menjawabnya seperti apa? Satu, dua, tiga, empat. Oke, sekarang kita lihat. Di sini biasanya aku lebih ke kita mengkelompokkan dulu pola-pola yang muncul. Maksudnya gimana Kak? Iya, kita kelompokkan dulu. Yang kecil dengan yang kecil, yang besar dengan yang besar. Biasanya kalau aku apa saat menghadapi psikotes deret angka, aku langsung mencari dulu atau mengkelompokkan angkanya. Kira-kira ini ada lompatan nggak? Oh ternyata ini nggak ada lompatan. Jadi dari 16 misalkan 16 ke 36 itu ini jadi 36 guys. 16 36 56. Nah ini contohnya kayak gitu. Oh ini dikit kok gampang gitu. Jadi dia berderet satu-satu. Sedangkan kalau ini kayaknya dua nih. 16 ke 36 dulu. Habis ke 36 baru ke 56. Nanti 56 baru ke sini. Habis itu baru ke sini. Hah, kira-kira lompatannya berapa nih? Kalau aku lihat angka belakangnya tetap sama. Cuman angka depannya yang berbeda. Berarti kira-kira ada penjumlahan. Kenapa aku bisa bilang penjumlahan ataupun perkalian ya? Eh kalau misalkan angkanya makin ke kanan makin besar, berarti kemungkinannya, ini aku tulis aja sini. Mana? Makin kanan, makin besar, itu dia ada kemungkinan untuk ditambahkan atau dikali, gitu. Atau mungkin ada juga dia dipangkatkan. Nah, itu. Tapi kalau misalkan makin ke kanan, makin kecil. Berarti dia kemungkinannya ada dua. Kalau nggak dikurang, itu dibagi. Oke, sudah nih udah ketemu kan ya alurnya. Kita tinggal ngerjain aja. 16 ke 36 berarti itu ditambah 20 karena angka belakangnya tetap begitu ya. Sedangkan angka depannya tuh kok bertambah nih. Oh, berarti ada ditambah 20. 36 ke 56 sama ditambah 20. Berarti untuk ke sebelahnya ditambah 20 juga. 56 76. 76 ditambah 20 berarti jadinya 96. Nah, biasanya aku kalau kayak gini udah stop. Aku udah ngerjain. Kira-kira mana yang angkanya keluar? 76 dan 96. Oh, udah kelihatan. Jawabannya untuk ada yang kedua angka ini jawabannya adalah D. Gitu. Atau mungkin kalian kayak, Kak, gak bisa dong. Emang pasti iya, bener. Ya, kamu perhatikan lagi soalnya. Kecuali kalau dia memang ada dua angka yang sama. Misalkan nih, oh letaknya 76 dan 96 ini sama, tapi ada dua opsi jawaban. Nah, itu baru kalian lanjutkan di yang bagian kosongnya. Tapi kalau misalkan kalian apa sudah ketahuan nih kayak yang di contoh soal yang aku kerjain.
Yang cuman ada 76 dan 96-nya itu adalah jawaban yang D. Jadi kalian nggak perlu tuh nyelesain kayak oh harus banget ya sampai selesai. Enggak. Kalian udah ngerjain dua angka gini udah ketemu ya udah itu jawabannya. Nggak usah dicari lagi. Mungkin kalau kalau kalian disuruh sama guru metik kalian ya pasti disuruh cari lagi gitu kan ya. Kayak ini kenapa ini? Soalnya belum selesai. Jawabannya tahu-tahu udah ini. Nggak bisa ulangin. Coba kerjakan lagi. Biasanya kan kayak gitu ya. Padahal kalau di psikotes kalian nggak perlu kayak gitu, karena kan kita nggak ada gurunya. Nggak ada guru yang dimana kita harus menjelaskan soal ini tuh caranya seperti apa. Nggak ada yang dijelaskan. Jadi ya itu suka kalian, sebebas kalian untuk mencari cara tercepatnya. Gitu. Oke? Nah, terus abis itu yang 480, 240 ini diapain Kak? 480, 240 itu tuh sebenarnya karena dia makin ke kanan makin kecil ya kalau aku lihat. Jadi ada kemungkinan dikurang. Cuman kalau dikurang kayaknya angkanya bakal banyak banget nih. Karena dari jumlahnya aja 480 tiba-tiba menjadi 240. 4 menjadi 2 gitu ya. Berarti kan anggapannya kalau mau dikurangin kuranginnya 200 sekian gitu kan. Nggak mungkin. Kalau angkanya sebesar itu di dalam deret angka tidak mungkin. Karena deret angka itu dia tuh fokus ke puluhan aja yang paling besar, nggak sampai ratusan. Puluhan itu yang paling besar, terus yang paling kecil itu satuannya. Satu, dua, tiga, empat, udah kayak gitu doang. Nah berarti kalau kayak gini, karena dia cukup gede, kita coba bagi dua. 480 dibagi dua, karena apa? Aku melihat dari, kenapa aku tiba-tiba bisa bilang, kok dibagi dua? Ini angka genap. Ini angka genap. 8 kalau dia berubah menjadi 4 harusnya dia jadinya 2. Ya kan? 8 dibagi kalau 4 4 1 2. 2 dibagi 2. Ya udah, itu adalah keputusanku kayak oh, ini kalau misalkan nih 4 jadi 2, 4 jadi 2. 4 jadi 2 kalau dibagi 4 4 4 4 bagi 2 1 2. 2 juga kan. Kalau 8 8 jadi 4. 8 jadi 4, berarti berapa perkiraan? Oh, dibagi 2 juga nih, make sense nih kalau 2. Ini beda-beda ya pemikirannya ya. Jadi ini menyesuaikan dengan aku aja sih. Jadi aku kayak ngerasa, oh ini dari 4 ke 2, berarti harusnya sih ini genep ya, 2 gitu. Ternyata benar, dibagi 2. Sekarang kita tinggal lanjutin ke depan. 240 dibagi 120. Dibagi 2. 240 berapa diapakan supaya menjadi 120 dibagi 2. Maka kita tinggal di sini jadikan dibagi 2. Dibagi 2. Hasilnya adalah 60 sama 30. Udah bener kan? 60 sama 30 jawabannya sama D. Cuman bedanya aku cuma mengerjakan mana soal yang tercepat bisa aku dapat. Jadi karena 480 ini kan cukup gede ya. Jadi aku berpikir kayak wah ini akan sedikit lebih lama nih kalau aku mengerjakan. Karena harus dibagi dulu. Nyari-nyari baginya. Sedangkan kalau yang 16 ke 36 itu udah yang paling kelihatan. Jadi aku kerjakan yang paling mudah dulu. Oke? Itu cara cheat untuk deret angka guys. Jadi kalian boleh pilih mana bagian yang paling gampang untuk kalian jumlahkan. Jumlahkan, kurangi, bagi, kali itu terserah kalian. Tapi itu yang paling gampang dan cepat jawabannya itu dapat. Gitu ya. Nggak usah ngerjain sampai selesai. Kalau udah ada ya udah cari langsung di opsi jawabannya. Oh ini jawabannya selesai. Gitu. Nggak usah diperlama. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Kira-kira yang di deret angka ada yang mau ditanyakan nggak? Atau masih ada yang bingung nggak tentang deret angka? Kayaknya nggak ada ya. Karena memang kalau yang deret angka tuh kuncinya di situ aja guys sebenarnya. Cuman yang bikin panik itu kalau kalian ngerjain terus yang keluar bukan soal yang seperti ini. Ah, maksudnya gimana Kak? Kok yang nggak yang keluar tuh nggak seperti ini? Berarti soal yang kayak gini tuh kita pelajarin bohong dong. Buat apa kita belajar?
Enggak, bukan kayak gitu. Cara pengerjaannya tetap sama. Tapi soalnya the next level, guys. The next level tuh maksudnya gimana? The next level itu mungkin ini bakal menjadi soal contoh kalian ya, karena ini aku screenshot waktu aku lagi psikotes. Aku lagi psikotes gitu. Ntar aku lupa mana ya. Mana ya gambarnya ya. Aku screenshot karena memang soalnya cukup satisfying untuk dilihat. Dan itu menjadi PR-ku gitu. Untuk kayak ngerjain, ih ini soal apa ya? Kok aku nggak pernah nemuin gitu. Aku nggak pernah belajar itu juga, tapi tiba-tiba kok saat psikotes malah keluar gitu kan. Aku juga gitu kok guys. Cuman bedanya angkanya aja yang bikin bingung. Ini aku kasih contoh aja ya. Ini soal the next levelnya. Yang paling gampang. Mungkin ini bisa jadi soal trial kalian ya. Untuk menyelesaikan soal-soal yang berbeda dari yang kita belajarin. Kalian bisa cari sendiri. Nah, oke. Oke, ini aku kasihkan kalau tadi 4 ya yang disuruh cari. Nah, aku minta kalian cuma cari dua ini aja. Dua jawaban terakhir ya. Pasti kayak langsung, hah? Sejak kapan ada soal kayak gini? Emang kita pelajarin soal kayak gini? Ya. Padahal mah sebenarnya dipelajarin, guys. Sebenarnya kita pelajarin juga, tapi untuk soal yang kayak gini keluarnya tuh agak cepet, bukan cepet sih, tapi lebih ke sedikit lebih rumit. 4,2 bukan, bukan, bukan. Hasilnya bukan itu. Dia hasilnya tetap pecahan. Jawabannya tetap di mode pecahan. Jadi bukan di angka koma-komaan atau puluh-puluhan atau satuan itu enggak. Dia tetap di pecahan. Agak bingung kan ya? Bingung ya? Bingung. 4,2 enggak. Beda. 4/2 maksudnya. Beda, bukan? Bukan, bukan. Dapat nggak jawabannya? Dapat nggak? Dapat nggak? Dapat tidak? Bingung ya guys? 3/4. Oh, 3/4, 3/2. Iya, betul. Di sini jawabannya 3/4, 3/2. Ih, good job. Good job Muhammad Iksan. Oke, good. Ini cara pengerjaannya adalah dengan cara mengkalikan dua. Sebenarnya. Mana sih? Kali dua. Kalian harus terbiasa dengan seperti ini guys ya. Eh, baru mau juga nulis. Dikali dua, kali dua, kali dua, kali dua. Selesai. Cuman kak, kok dikali dua sih? Kok gitu? Gitu kan. Coba satu kali lagi kak. Ya ntar aku kasih. Nah jadi untuk soal yang kayak gini sebenarnya tinggal dikurangin aja ya guys. Ininya. Tinggal kalau aku bilang dibagi dua. 64 dibagi dua hasilnya berapa gitu. Nah coba ya bener nggak? 64 dibagi dua. Hasilnya adalah 32. Karena dia penyebut atasnya itu sama. Nah, karena penyebut di atasnya ini sama semua, jadi kita tinggal fokus ke bagian bawahnya aja, guys. Nggak perlu pusing-pusing. Nah, mau coba satu kali lagi? Boleh. Ntar aku coba carikan soalnya dulu.
Kalau nggak salah aku ada screenshot. Satu lagi yang kayak gini atau mau satu yang berbeda? Karena aku punya dua yang mau aku spill. Yang berbeda aja kali ya. Biar kalian nggak, ya. Nggak, wah, apa nih? Apa tuh? Berbeda kak? Oke. Ini yang paling berbeda. Paling berbeda nggak tuh? Hmm, nah ya. Nah, dua soal terakhir. Silahkan dicoba kerjakan. Ada guys soal yang kayak gini. Ada juga dia yang di mix. Jadi dia dari pecahan, terus abis itu jadi kayak gini, kuadrat gitu ya. Terus dia satuan, ada juga koma pun ada. Jadi dia nyambung gitu guys. Satu soal tuh beda-beda jenis tuh ada itu. Nah biasanya karena kalau kalian psikotes itu boleh mengerjakan dari bagian yang mana saja, ya kalian tuh boleh ngerjain yang paling gampang menurut kalian gitu loh. Nggak usah yang kayak berurutan tapi soalnya tuh susah banget buat dikerjain ya. Sayang di waktu. Jadi kalian tuh jadi nggak kejar gitu loh soalnya, paham kan? Jadi aku lebih baik ya kalian tinggal nyari mana yang paling gampang habis itu kerjain udah gitu loh. Deh, minuman gue mana ya? Dapat tidak? Dapat tidak? Agak bingung ya. 24 kuadrat 11 sama 31 kuadrat 11. Oke, good. Betul. Jawabannya adalah 24 kuadrat 11 sama 31 kuadrat 11. Sebenarnya karena dia ini apa namanya? Sama seperti sebelumnya ya. Cuma memang dibuat kayak kalian tiba-tiba, ih aku nggak pernah belajar ini apa nih? Apa nih? Gitu. Kayak dibuat shock aja supaya kalian tuh makin nggak ngerti cara ngerjainnya. Padahal mah gampang. Karena dia dalam penyebutnya sini sama semua ya. Jadi kalian tuh nggak perlu pusing yang di sebelah-sebelahnya ini. Ya udah kalian tinggal ngeliatin di bagian depannya aja. Depannya itu dikurangin 7. Nah, kalau punya utang, kok kurangin salah ditambah. Kalau punya utang nih 17, punya utang 11, dibayar 7.000, berarti kan masih kurang 4.000 gitu kan ya. Nah, berarti kita tinggal di sini lagi nih. Ditambah 7. Punya utang 4, bayarnya 7. Oh, lebih dong. Jadi dia nggak ada minus lagi, tapi dia adanya bilangan bulat. Ditambah 7. Ditambah 7, ditambah 7. 7. 17 tambah 7, 24. Terus 24 ditambah 7 hasilnya 31. Selesai. Gampang kan ya soalnya ya? Gampang. Sebenarnya pengerjaannya tuh gampang guys. Cuman konsepnya psikotes untuk deret angka, ragam nih ya, beragam deret angka, itu masih sama pengerjaannya. Konsepnya sama, soalnya pun sebenarnya cuma sama. Tapi hanya dibuat shock aja. Supaya kayak kalian tuh dipikir, aku nggak akan bisa ngerjain ini. Ini soalnya nggak ngerti banget. Aduh ini kayak mana gitu. Padahal kalau kalian ngerjain soal itu, kalian akan dapat poin lebih tinggi daripada yang lainnya. Gitu guys. Tempat aku maghrib.
Karena dia aku bagian yuta. Jadi lebih cepat sedikit. Sorry ya. Izinnya kalau nomor satu kurang ngerti Kak. Apalagi soalnya beda. Soalnya beda nomor satu. Sama. Sama. Nomor satu sama soalnya. Nggak usah pusing. Dia tetap menggunakan cara yang sama. Malah yang lebih cepat. Dia menggunakan konsep segitiga Jokowi. Ini yang kayak aku gambar. Nomor satu. Caranya kurang tahu Kak. Nih, aku kasih tahu. Dia menggunakan konsep Jokowi. Kan tahu kan kalau Jokowi, kalau dia bersebelahan kayak kecepatan dan waktu di bawah itu dia dikalikan karena dia bersebelahan kiri dan kanan. Kalau atas bawah itu kan tidak bersebelahan. Jadi akan kita menggunakan bagi. Jadi kalau yang dicari adalah waktu berarti kan jarak kecepatan yang kita cari gitu ya. Maka itu dibagi jarak dibagi kecepatan. Sama juga sebelahnya, jarak dibagi waktu. Kayak gitu. Nah, nomor satu, soalnya kan adalah karena mengendarai sebuah mobil dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dari jarak Jakarta hingga menuju kota Bandung. Ia berangkat pukul 4 apabila Karno sampai di kota Bandung pukul 7 berapa kilometer jarak yang telah ditempuh Karno. Nah, bedanya adalah kalau dia menggunakan waktu, bukan waktu kayak 3 jam, 4 jam gitu kan. Enggak, tapi dia menggunakan pukul 7. Berangkatnya pukul 4. Ya udah, kalian tinggal menjumlahkan aja itu berapa jam totalnya. Nih, yang kayak aku tulis. Dia start pukul 4 sampai di pukul 7. Berapa waktunya? 4 ke 5 itu ada 1 jam. 5 ke 6 itu 2 jam. 6 ke 7 3 jam. Berarti total perjalanannya dia adalah 3 jam perjalanan. Tinggal kita gunakan rumusnya. Kecepatannya 60. Dikalikan waktunya adalah 3 jam. Sama dengan 180 km per jam. Gampang kan? Ini cuman caranya begini doang sebenarnya. Oke? Sampai sini masih ada yang dibingungkan? Iksan? Siapa enggak? Oke, sama-sama cinta. Akhirnya. Paling soal paling gampang menurut aku. Sorry ya, aku sambil makan. Nambah energi dulu. Kalau enggak ngantuk aku. Apalagi matematika. Matematika tuh konsepnya sebenarnya bikin ngantuk, guys. Aku juga kadang kalau ngerjain matematika tuh kadang tiba-tiba ngantuk sendiri bawaannya. Sampai heran juga aku. Kenapa aku ngantuk? Nah, kalau nomor 9 dia menggunakan perbandingan senilai. Jadi kita pakai rumusnya ya. Yang diketahui pertama adalah, ini nggak usah kalian tulis. Kalian langsung tulis rumusnya aja buat mempercepat. Ini karena aku ngasih tahu kalian aja. Jadi jangan pakai rumus yang ini ya. Cara ngerjain yang kayak gini kepanjangan, jangan dikerjakan. Langsung ke rumusnya aja. Diketahui yang pertama, 8 meter adalah panjangnya. Terus panjang bayangannya itu adalah 16 meter. Nah, saat yang sama panjang bayangan sebuah menara adalah 64. Oke, berarti ini yang diketahui kedua, panjang menaranya adalah 64 meter. Yang tidak ketahui adalah tiang benderanya berapa, berarti kita kasih X. Nah, rumusnya, kalau perbandingan senilai, berarti kita menggunakan rumus seperti ini. Nah, kayak gitu. Bentar ya. Rumusnya begitu. Jadi kita tinggal masukin A1 berapa? A1 itu 8 per 16. Nah, ini langsung kalian tulis. Atau malah kalau kalau yang lebih expert ya, dia nggak nulis begini. X 64. Dia nggak nulis begini. Tapi dia langsung nulisnya tuh diubah menjadi gini. Supaya lebih cepat. Karena kan kita mencari X-nya ya. Ya udah kita tinggal ubah silang. Jadi kita menggunakan hitungan silang. Supaya bisa kita cepat selesaikan. Kayak gini. Jadi 16X
sama dengan 8 dikali 64. 8 kali 64 hasilnya berapa? 512. Nah, nggak usah tulis lagi. 16x sama dengan nggak? Langsung aja. X di sini. 16-nya turun ke bawah. 512 dibagi 16. Hasilnya adalah 32. Dapat jawabannya. 32 itu apa? E. Gampang kan? Nah, rumus yang akan kalian pakai saat mengerjakan psikotes hanya ini. Kalau perbandingan, soal perbandingan senilai atau berbalik nilai itu cuman pakai rumus yang kayak gini. Langsung dimasukkan aja. Jadi nggak usah bingung-bingung. Nggak usah yang kayak, aduh, ini kira-kira kalau misalkan kita pakai perbandingan senilai, berbalik nilai itu kayak mana ya? Kalau aku memang lebih susah untuk kita ngasih tahu kayak kira-kira ini yang dicari yang mana ya. Ya kalau aku tinggal dilihat, kalau misalkan yang diketahuin itu B2-nya, berarti kita pakai yang senilai. Kalau yang diketahuin itu B1, berarti kita menggunakan berbalik nilai. Udah gitu aja. Cici. Mana mandi? Mandi sana. Yuk. 9. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 10. Pedagang membeli 80 sarung dengan harga 2.400.000. Ia menjual 30 sarung dengan harga 45.000 per potong. 20 sarung dijual dengan harga 40 per potong dan sisanya dijual 35.000 per potong. Maka keuntungan diperoleh penjualan sarung adalah oke. Nah, kalau ini dia pakai rumus dulu. Rumus harga jual baru kalau sudah harga jual ditemukan, kita cari keuntungannya. Yang diketahui pertama adalah modalnya. Modalnya berapa? 2.400.000. 2.400.000. Nah, harga jual. Harga jual ya, bukan haji. Harga jual. Tadi yang dikasih tahu berapa? 30 sarung. Dia jual di harga 45.000. Ditambah dengan, kita cari harga jual keseluruhannya dulu. 20 sarung itu dijual dengan harga 40.000. Ditambah 30 sarung, dia dijual harga 35.000. Kak, kalau A1 tuh emang 8 walaupun soalnya berbeda. A1. Soalnya berbeda. Hah? Kan yang diketahuin. A1, A2, pokoknya yang diketahuin duluan. Biasanya kalau diketahuin duluan tuh, dia di pertama. Diketahui misalkan ada 70 karung beras digunakan untuk 16 hari. Nah gitu. Itu dia yang pertama, itu yang kita ketahuin pertama itu A1. Yang diketahuin setelahnya itu baru B1. Nah, jika ada kalimat jika karung beras 8 kilo untuk berapa hari. Nah, itu baru kamu masuk ke A2 sama B2 gitu. Oke? Oke, siap Kak. Oke, sama-sama. Aku baru lihat ada chat. Sorry. Nah, ini lanjut ya. Tadi berapa? 30 kali 45.000. Hasilnya adalah 1.350.000. Ditambah dengan 20 dikali 40 hasilnya adalah 800.000. 30 dikali 35 hasilnya adalah 1.050.000. Kita tinggal jumlahkan supaya kita dapat keuntungan semua barangnya itu berapa? 3.200.000. Nah, kita tinggal kurangin untuk ngelihat keuntungannya.
Oh, diambil. Tadi modalnya dia 2.400.000. Nah, kita masukin dulu harga total yang dia dapatkan 3.200.000 dikurangin dengan 2.400.000 untuk melihat keuntungannya. Hasilnya adalah 800.000. Salah. 8 juta. 800.000 itu adalah total keuntungannya. Berarti berapa tuh? B jawabannya. Oke? Pokoknya konsepnya itu pengerjaannya yang kayak gini. Itu banyak ragam soalnya. Dia nggak cuman harga. Tapi banyak kayak contohnya kilogram. Beras. Tadi kayak aku bilang. Cuman dia dibuat harga jualnya itu berapa. Nah itu berarti kamu tinggal cari tuh. Oh kalau dijual sekian sekian sekian. Berarti keuntungannya berapa. Tinggal kamu jumlahkan dulu semuanya supaya kita tahu berapa hasil yang akan dia peroleh ketika dia menjualkan semua barangnya. Dia jual harganya total semuanya jadi 3.200.000. Sedangkan modalnya dia cuma 2.400.000, berarti total keuntungannya dia adalah 800.000 gitu. Oke. Nah, kita masuk ke nomor 11. Nomor 11 ini ada trik khususnya dan rumus khususnya. Itu nggak boleh dihilangkan. Umur nenek 5 kali umur Sinta. Jika umur nenek dan Sinta 90 tahun, maka berapakah umur si Sinta? Oke. Nah, ini aku kasih note ya di sini ya. Usia nenek itu 5 kali lipat dibandingkan si Sinta. Berarti anggapannya kalau perbandingan dia jadinya gini nih. 5:1 gitu ya. Terus jumlah umur mereka itu 90 tahun. Nih, jumlah usia 90 tahun. Nah, ini ada triknya yang harus diperhatikan jika ada soal selisih usia. Berapapun itu. Jika kalian menemukan selisih usianya itu di angka ganjil, yaitu 5, maka ubahlah satu angka ke atas supaya genap. Nah, jadi kalau misalkan dibuat genap itu nggak boleh ya. Kayak misalkan nih 5, oh kalau genap kan berarti 4. Bukan. Tapi kita harus di atas. Di atas angka 5. Jadi ubah satu angka di atas 5 yaitu jadinya 6. Maka 5 akan berubah menjadi 6 selisihnya. Kenapa begitu Kak? Nggak tahu. Aku baca dari rumus di YouTube dan rumus di Google. Selisih usia tuh kayak gini. Jadi kalau dia ganjil harus diubah dulu ke genap. Lain kalau dia soalnya udah jadi genap, misalkan nih, selisih usia nenek dan Sinta, usianya nenek adalah 4 kali umurnya Sinta. 4 tuh kan berarti genap ya. Ya udah, kalian nggak usah diubah lagi jadi 5 gitu enggak. Tapi ya udah itu kan 4, tinggal kalian kerjakan aja. Nah, untuk mencari usianya si Sinta, rumusnya gampang. Cuman perlu begini, total usianya dibagi dengan 6 perbandingan usia si nenek. Itu berapa? 90 dibagi 6. Hasilnya adalah 15 tahun. 15 tahun itu berarti apa? Ah, oke. Ini doang nih rumusnya nih kalau selisih usia. Jadi kalian tinggal ngelihat selisihnya berapa gitu. Lain kalau dia perbandingan. Nah, ini nanti kalau jadi perbandingan kayak gini 5:1 itu tetap menjadi 6. Dia kan jadi beda gitu ya. 6:1. Nah, baru kita cari. Biasanya ada yang X, X, X gitu. Ini karena dia tidak ada kalimat perbandingan. Misalkan nih, umur nenek dengan umur Sinta itu 5:1. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau ada yang kayak gitu baru kalian pakai rumus yang berbeda. Tapi kalau ini rumusnya kayak gini.
Ya udah kalian pakai rumus yang aku kasih tauin aja. Karena kalau yang di atas ini sama sebenarnya, tinggal nambahin X aja. Jatuhnya tetap sama akan begini. Jadi rumus basicnya tuh seperti ini, walaupun soalnya akan diubah-ubah gitu guys. Oke, aku lanjut ke nomor 12. Tommy membuat sebuah denah gedung berukuran 30 cm dikali 24 cm. Jika ukuran gedung sesungguhnya adalah 120 meter dikali 96, maka skala yang digunakan Tommy adalah, oke, kalau ini dia pakai rumus skala. Rumus skala itu adalah jarak pada peta dibagi dengan jarak sesungguhnya. Nah, ini ketahuin jarak pada peta berapa? 30 cm dikali 24. Nah, 24 cm itu nggak usah ditulis. Tapi kita pakai yang udah di depannya aja. Berukuran berapa? Denah gedungnya 30. Dibagi. Yang diketahuin itu jarak sesungguhnya adalah 120. Tinggal kita bagi. Bukan kita bagi sih. Lebih tepatnya ini karena dia sentimeter sama meter. Kita ubah M-nya ini menjadi sentimeter juga. Jadi kalau turun tuh kan meter ke sentimeter berapa tuh? Nolnya. 2. Iya. Iya, 2. Berarti tinggal tambahkan nolnya 2. Kalau diubah menjadi sentimeter, jadi 120.000. 120.000. Karena kan itu nolnya 1. Ditambahkan 2, jadi 2. 1.200 nggak sih? Nggak salah, 12.000 ya? Bener, salah. Kebalik. 1.200. 1.200. 120. Oh iya benar. 120 tambahin nolnya 2 jadi 12.000. Oke. Terus kita bagi 30 dibagi 12.000. Hasilnya berapa? Kalau peta kan dia harus dijadikan kayak 1/berapa? Berarti 30. Depannya ada 30, berarti di belakangnya kita akan bagi dengan 30 juga. 30 dibagi 30 hasilnya ada 1 perbandingannya. Nah, ini 12.000 dibagi 30 hasilnya adalah 400. Nemu deh hasilnya. 1/400 berarti jawabannya apa? B. Oke. Gampang ya kalau yang skala. Cuma memang perlu mikir di bagian sentimeter ke meter gitu. Terus habis itu pasti ada nanya kayak, Kak, itu 24 sama 96-nya gimana? Masa dibiarin aja? Denah gedung itu kan biasanya panjang kali lebar gitu ya. Nah, kita tinggal ngitung panjangnya aja. 30 sama 120 udah gitu doang. Panjangnya aja yang dilihat, nggak usah yang lain-lain. Udah itu aja. Sisanya tuh yang lain tuh kayak cuma mengecoh doang sebenarnya angkanya. Basicnya tetap sama, soalnya seperti ini cara pengerjaannya. Oke, kita masuk ke 13. Harga pembelian sebuah kaos adalah 50.000. Kaos dijual kembali dengan keuntungan 15%, maka hasil penjualan 100 kaos adalah, nah kalau ini gampang, kayak aku tadi. Harga jual dulu yang kita cari. Harga jual 50.000 per kaos. Ya kan? Ditambah jika penjualannya itu 15% dikali 50. Ini biar kita cari dulu per kaosnya. 15% berarti kita ubah menjadi 15/100. Dikali 50.
Tembak nolnya 2. 15. Aduh, tak keluar coy. Ntar. 15 dibagi 500. Dikali dong. 7.500. Oke. 7.500. Kita tambahkan di sini 50.000 ditambah 7.500. Hasilnya kan jadi 57.500. 57.500 itu kita kalikan sama tadi jika 100 kaos. Berarti totalnya adalah 5.750.000. Ini hasil jual. Oke, 5.750 berarti berapa? Jawabannya B. Oke, itu nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. 1/5 dari 2/3 dikurang 1/4 adalah, oke, kalau kayak gini rumusnya kita tinggal membalikannya aja. Jadi dibalik tuh maksudnya gimana, Kak? Iya, tinggal dibalik, guys. Tar, tar, tar. HP ku nge-lag. Soalnya nggak baca, sorry. Kita akan mengerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu seperti sebelumnya. Kita kecilkan atau disamakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya berarti kita akan mengubah dari yang kecil ini menjadi yang besar. 2 diapakan supaya jadi lebih besar dan tiga ini juga. Itu 2. Itu kalikan 4. Ini kali 4. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 3 kali 4 hasilnya adalah 12. Baru habis itu, karena penyebutnya harus sama kan, berarti yang di bawah sini 4 kali 4 berapa? 12. Di atasnya 3. 8. 8. KPK. Oh iya, pakai angka KPK dia. 3 dan 4 adalah 12. Terus habis itu kita kurangin. 8 kurang 3 hasilnya adalah 5/12. Karena penyebutnya tetap sama kan. Kemudian kita akan kalikan dengan 1/5. Tembak angka 5-nya. Karena sama kan. Jadi tinggal kita lihat nih. Oh, ini sisanya adalah 1/12. Selesai. Jawabannya adalah B. Selesai.
Atau kalau misalkan kalian tuh kayak bingung gitu ya. Kayak, hah, gimana maksudnya? Sama kan penyebutnya saat dilakukan pengurangan dan sebagainya. Kalian tinggal coret-coret aja perkaliannya. Biar kayak, oh ini bisa tembak-tembak ini, hasilnya ini, sudah selesai. Itu bisa, tapi aku masih bingung kalau yang nembak-nembak caranya. Takutnya nanti aku ngejelasin bingung, kalian bingung, semuanya bingung, nggak masuk semua gitu kan. Jadi aku jelaskan mana yang aku rasa ini cukup mudah untuk kalian pahami. Jadi seperti ini. Oke, kita akan masuk ke soal nomor 15. Nah, soal nomor 15 ini sama ya kayak deret angka sebelumnya. Cuman bedanya dia di huruf. Justru kalau di huruf kayak gini dia lebih gampang. Selanjutnya. Nah, karena huruf itu cuman terdiri dari 26 huruf, dia tidak akan jauh-jauh dari 26 huruf. Tenang aja. Bentar, bentar. Ntar guys, aku lagi nge-scroll nyari mana tabel huruf aku. Nah, ini dia. Kok sepertinya tidak tidak termasuk nih. Apakah termasuk? Oh tidak. Baca aku harus ngupload ulang. Nah, ini kayak gini guys. Kita pakai hurufnya diubah menjadi angka. W itu angka keberapa? W itu angka ke 23. Ini aku masukin. 23. Terus G itu huruf keberapa? G itu huruf ke mana G? 7. T itu huruf ke 20. J itu huruf ke 10. Q itu huruf ke 17. Dan M itu huruf ke 13. Nah, sama seperti sebelumnya, aku akan mengelompokkan angka-angkanya yang terlihat. Oke, di sini angkanya beda ya, 23 ke 7, 7 ke 20 gitu ya. Agak ngejomplang nih. Jadi kita cari yang paling dekat. 7 ke 10. 7 ke 10 itu diapain? Ditambahkan 3. Karena dia angkanya dari kecil menjadi besar. 10 ke 13 sama ditambah 3. Berarti kalau misalkan nih ditanya lagi yang sebelah sini, berarti kan harusnya ini ditambah 3. 13 ditambah 3. Ini hanya saja ya guys, hanya. 13 ditambah 3. Berarti harusnya kan 1, 2, 3. P. Jawabannya adalah P. P itu berapa? 16. Sini P. Nah, kalau di depannya kayak mana Kak? 23 ke 20. Berarti terlihat angkanya mengecil bukan membesar. Berarti 23 ke 20 itu dikurangin 3. Karena hilang kan tiganya. 20 ke 17 dikurangin 3. Maka 17 ke titik-titik itu juga dikurangin 3. 17 dikurangin 3 hasilnya adalah 14. Kita cek huruf ke-14 itu apa? N. Maka jawabannya adalah N. Ah iya benar. Jawabannya N berarti B. Oke. Sampai sini apakah ada yang bertanyakan?
Kira-kira dia udah ditanyakan terkait tentang matematika dasar. Karena kan memang matematika dasar ini kan banyak ya soal-soalnya. Cuman memang aku ngasihnya sebatas yang ini Izinkan nomor 14 Kak? Oke boleh. Nomor 14 yang tadi ya berarti ya. 1/5 dari 2/3 dikurangin 1/4. Kita ubah menyamakan penyebutnya dulu. Karena penyebutnya yang di bawah ini beda ya 3 dan 4. Kita cari. Kalau aku di Google, Google ya. Ntar, aku cari dulu Google. 3 penyebut 3 dan 4 kalau disamakan menjadi berapa? Nih, kalau di Google nih kayak gini nih. Hasilnya adalah 12. Nah, di situ kalian bisa lihat tuh. Mencari kelipatan persekutuan terkecil atau KPK. Itu kita bisa ngelihat kelipatannya. Kalau 3, ini aku kasih lihat ya. K, P, K. Mencari yang terkecil. Kalau 3, dia kelipatannya 3 kali 2 6. 3 kali 3, 3 kali 3 6. 3 kali 2 6. 3 kali 3 9. 3 kali 4 12. Oke. Sama di sini 4. 4 kali 2 8. Terus habis itu 4 kali 3 12. Nah, 4 kali 3, 4 kali 4 12, 16. Kita bisa ngelihat di sini penyebutnya yang sama adalah 12 sama 12. Jadi kita masukkanlah di sini 12 dan 12. Kayak gitu. Jadi dibuat penyebutnya sama dulu. Nah, terus Kak, ini 2 sama satunya gimana, Kak? 2 sama 1 itu kita ubah dari kita kalikan juga. Kalau misalkan nih yang kelipatannya 8. Berapa tuh berarti? 2 kali 1. 2 kali 1 bukan. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. Nah, berarti 4 kali 2 karena kan sini nih ada, ya kan? Masukin 8. Terus 3, ini kenapa bisa 3? Ini kita sebenarnya ya guys ya, yang di atas ini itu tuh kalau kalian bingung, kali silang aja. Waduh, duh, hilang. Kali silang di sini loh guys. Nih, 2 kali 4 berapa? Nih, aku kasih aja deh. 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, 3 itu didapatnya dari mana? 3 dikali 1. Perkalian silang. Oke. Kalau sudah, kan penyebutnya sama, ya udah kita tinggal nambahkan aja. Atau diperkecil juga boleh. 8/12 dikurangin 3/12. 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Tulis di sini 5/12. Nah, tadi di sini kan 1/5-nya belum masuk, maka kita kalikan dengan 1/5-nya. Karena ada 5 dan dia silang, ya udah kita tinggal tembak. 5 sama 5-nya kita tembak, hasilnya adalah sisa 1 dan 12. Maka hasilnya adalah 1/12. Seperti itu. Sampai sini apakah ada pertanyaan atau bisa dipahami? Atau masih bingung? Ada yang masih bingung? Ada yang masih bingung atau tidak? Izin tidak, Kak. Tidak? Oke, baik. Kalau udah oke semua, aku mau nambahin sedikit tips untuk persoalan matematika dengan angka eh apa sih kuadrat gitu loh. Eh Gimana ya? Ntar.
Nah, ini dia. Aku ambil contoh ini aja, guys. Tuh. Ntar, 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 ntar. Ntar, ntar aku lupa. Tambahan bonus. Karena masih ada waktu. Sedikit aja. Biar genep 7. Mencari angka pangkat 3. Di sini untuk triknya, kita ambil contoh di akar 1728. Cara ngerjainnya, kalau kalian gini pasti kayak dicari dulu kan. 3 pangkat 3 hasilnya berapa? 3 kali 3 kali 3. 4 kali 4 kali 4. 5 kali 5 kali 5 gitu kan guys ya. Nah, kalau aku tipsnya apa ya? Tipsnya cukup gampang. Jadi kita hanya perlu membagi angka depan dan angka belakangnya saja. Nah, kalau di depan angkanya 1, di pembagian atau kuadrat manapun dia akan tetap menjadi 1. Ya kan, kepalanya tetap ya. Nah, terus kita bagi belakangnya. Mana pangkat 3 yang hasilnya 8? Kalau kita lihat di sini ya, 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. 2 kali 2 kali 2 hasilnya 4 kali 2 8. Dapat dong sudah hasilnya. Berarti berapa? 2 pangkat 3. Kepalanya 2. Berarti di sini jawabannya 1 dan 2. Selesai. 8 itu diambil dari 2 pangkat 3. Jadi cari yang belakang angkanya itu. Mau dia yang ratusan itu sama. Bingung ya? Masih bingung nggak? Masih bingung nggak? Mau nyoba yang ribuan? Kita ambil di 15 kali ya. Coba ulang nggak? Oke. Kita coba ulang ya. Coba ulang. Kita ambil contoh di pangkat 3. Aduh. 15.625. Kita bagi kepala dan ekornya. Ini sama warnanya. Nanti enggak kelihatan sama. Sama dia. Nah, jadi kepala terpisah, ekor kepisah. Kita mulai ngerjain dari yang ekornya dulu. Ekornya, belakangnya 5. Mana pangkat 3 yang hasil belakang ekornya 5? Kalau kita lihat dari pangkatan ya. Ini aku buat gini. Salah. 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3, 6 pangkat 3. Ini kan cara nyarinya kan adalah 1 kali 1 kali 1. Gitu kan? Sama dengan berapa? 1 kali 1 ya udahlah 1 gitu kan. Nah 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa? 8. Kelamaan kayak gini kan. Ya udah aku langsung aja. 27, 64, 125, 216. Nah, cara mencarinya adalah dengan cara kita melihat dari angka belakangnya dulu. 5. Mana di sini pangkat 3 yang hasil belakang ekornya itu 5. 5 di sini ada di 5 pangkat 3. Berarti kita tulis 5. 15. Sama. Karena dia kepala, jadi tidak boleh angka tidak boleh melebihi dari 15. Dari pangkat-pangkatan.
Mana yang angka tidak melebihi 15? Kalau di sini 3 pangkat 3 27. Kelebihan dong, ya kan? 15 soalnya. Berarti yang di bawahnya 27 nih adanya berapa? 8. Berarti dia berapa? 2 pangkat 3. Tulislah di sini 2. Dapat hasilnya. 25 itu akar dari 15.625 pangkat 3. Akar 3. Gitu. Itu adalah tips untuk mencari akar pangkat 3. Lebih cepat kan? Yang penting kalian hafal aja tuh. Apa akar 3 tuh berapa. Biasanya kalau aku mungkin ada yang nggak hafal gitu ya. Kalau ada yang nggak hafal biasanya aku beri keringanan buat kalian apa mencari 1 sampai 5 dulu. Kalau misalkan 1 sampai 5 itu angkanya nggak ada semua, baru kalian lanjut 6 sampai 10. Kayak gitu. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Tidak, Kak. Tidak? Oke. Jika tidak dan kurasa ini semua soalnya udah aku bahas, mohon maaf sebelumnya kalau misalkan aku ada terlambat ya gitu ya, karena memang tadi baru pulang kerja gitu, aku juga salah nggak ngecek jamnya berapa. Biasanya kan kita malam ya, ini sore gitu, aku nggak cek, sorry. Kalau gitu aku akhiri sampai sini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Aku lupa kapan, tapi nanti akan bertemu lagi. Oke, kalau gitu aku akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.